Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati cahaya, mari kita duduk sejenak dalam keheningan. Tarik nafas perlahan, rasakan alirannya masuk dan hembuskan dengan lembut. Biarkan setiap tarikan nafas menjadi pengingat bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menyelami rahasia hidup ini. Ingatlah, nafas bukan sekadar udara yang masuk dan keluar. Nafas adalah pesan halus dari Sang Pencipta, jalan ruh untuk mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya. Setiap hembusan membawa kita lebih dekat pada samudera nur, cahaya yang tak pernah padam. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perjalanan spiritual ini, izinkan saya mengajak Anda untuk hadir sepenuh hati. Renungkan setiap kata, hayati setiap makna, dan jadikan video ini bukan sekadar tontonan, melainkan perjalanan bersama. Jika Anda merasakan getaran yang sama, jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan dengan menuliskan refleksi Anda di kolom komentar, agar cahaya ini tidak berhenti di diri kita saja, tetapi mengalir kepada jiwa-jiwa yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1. Nafas yang menyimpan gerbang rahasia. Ada sesuatu yang senantiasa kita lakukan tanpa pernah berhenti, namun justru karena kehadirannya yang konstan, ia kerap terlupakan, nafas. Kita menarik dan menghembuskannya ribuan kali setiap hari, tetapi hampir tidak pernah bertanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Orang-orang hanya melihat nafas sebagai mekanisme biologis, seolah tak lebih dari masuknya udara ke paru-paru dan keluarnya kembali tanpa makna. Tetapi di balik gerakan sederhana itu, ada misteri yang telah lama disembunyikan dari mata dunia. Bahwa nafas adalah pintu gerbang menuju alam yang tidak bisa dijangkau oleh logika biasa. Bayangkan sejenak, setiap tarikan nafas adalah undangan, sebuah panggilan sunyi yang datang dari kedalaman yang tak terlihat. Hembusan nafas bukan sekadar pelepasan karbon, tetapi sebuah penyerahan, sebuah rahasia, pelepasan beban yang menutup cahaya di dalam jiwa. Bila seseorang berani berhenti sejenak untuk mendengar suara di balik nafasnya sendiri, ia mungkin akan terkejut. Karena di balik detik-detik yang sederhana itu, ada denyut gaib yang menghubungkan tubuh rapuh kita dengan sesuatu yang jauh lebih luas, jauh lebih dalam, seakan nafas adalah benang tipis yang mengikat manusia dengan samudera nur yang tak berbatas. Namun siapa yang berani menyelami misteri itu? Kebanyakan orang berlari dalam hiruk-pikuk kehidupan, membiarkan nafas hanya menjadi ritme tak berarti. Padahal para pencari kebenaran sejak dahulu kala sudah mengajarkan, nafas adalah kunci. Ia adalah kitab tanpa huruf, doa tanpa suara, zikir tanpa lafaz. Setiap hembusan adalah rahasia, setiap tarikan adalah bisikan. Bila engkau mau mendengarkannya dengan hati, engkau akan tahu bahwa nafas tidak pernah berbohong. Ia mencerminkan keadaan jiwa, apakah ruh sedang tenang atau terikat, apakah batin sedang terang atau terbenam dalam gelap. Ada satu rahasia yang lebih dalam lagi. Nafas bukan hanya milik jasad, ia adalah titipan bagi ruh. Setiap manusia hanya diberi jumlah nafas yang terbatas, dan tidak ada yang tahu kapan hitungan itu berakhir. Seakan Tuhan menitipkan pesan, gunakan setiap nafas dengan kesadaran, karena di dalamnya ada jalan pulang. Dan siapapun yang gagal menyadari hal itu, akan berakhir terjebak pada tarikan kosong yang habis begitu saja, tanpa pernah membuka tabir yang sebenarnya ada di baliknya. Disinilah perjalanan misteri itu dimulai. Ketika engkau mulai menyadari nafas, bukan sekadar merasakannya, tapi menghayati setiap detiknya, engkau akan menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Seakan ada pintu yang terbuka diam-diam di dalam dirimu, membawa ruh menatap cahaya yang tidak pernah padam. Inilah awal dari perjalanan panjang menuju samudera nur, perjalanan yang hanya bisa dimulai oleh mereka yang berani mengintip ke dalam dirinya sendiri, menelusuri nafas yang ternyata bukan sekadar hidup, melainkan gerbang menuju sesuatu yang lebih agung daripada kehidupan itu sendiri. Bab 2. Irama nafas dan jejak ruh yang tersembunyi. Tidak ada yang lebih setia kepada manusia selain nafasnya sendiri. Ia hadir sejak kita lahir dan perlahan meninggalkan kita ketika tiba saat kembali. Tetapi pernahkah kita bertanya, mengapa nafas ini memiliki irama tertentu? Mengapa ada saatnya nafas terasa panjang dan menenangkan, sementara di lain waktu ia menjadi pendek,
tergesa, bahkan tercekik. Pertanyaan ini jarang muncul karena manusia terjebak pada kesibukan, seolah-olah nafas hanyalah latar belakang yang tidak penting. Padahal irama nafas adalah bahasa rahasia yang sedang berbicara kepada ruh kita, menyingkapkan keadaan terdalam yang tak bisa kita dustai. Bayangkan tubuh manusia sebagai sebuah kapal dan ruh sebagai nahoda yang menavigasinya di samudera kehidupan. Maka nafas adalah ombak yang menentukan arah layar, kadang tenang, kadang bergelora. Bila engkau jeli memperhatikannya, nafas tidak pernah netral. Ia membawa pesan, apakah hatimu sedang gelisah, apakah ruhmu sedang jauh dari cahaya, ataukah engkau sedang dipanggil untuk masuk lebih dalam ke ruang keheningan? Irama itu seakan mengetuk pintu batin, menunggu kita mau menyadarinya atau tetap membiarkan diri terhanyut tanpa arah. Orang-orang yang lalai hanya bernafas untuk hidup, namun para arif bernafas untuk mendengar. Mereka menghayati setiap tarikan sebagai panggilan masuk, dan setiap hembusan sebagai ajakan pulang. Dengan cara itu, nafas tidak lagi sekadar udara, melainkan zikir senyap yang menghubungkan mereka dengan samudera nur. Seakan dalam heningnya nafas, ruh perlahan-lahan diajak menapaki jejak yang lebih dalam, menuju sebuah ruang tanpa batas di mana waktu seolah berhenti. Ada rahasia lain yang lebih halus. Setiap tarikan nafas membawa ruh sedikit lebih dalam ke inti dirinya. Semakin engkau menyelam, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang hidup di balik diam. Getaran itu bukan suara, bukan bayangan, melainkan kehadiran. Kehadiran yang tidak terlihat mata, tetapi dapat dirasakan dengan hati yang jernih. Kehadiran itu bagaikan sinyal gaib yang menyala di kegelapan, menuntun ruh menuju arah yang tidak bisa ditunjukkan oleh peta dunia. Dan disinilah letak misterinya. Nafas bukan hanya gerakan fisiologis, melainkan irama yang mencatat perjalanan ruh. Bila engkau berani mendengar dengan kesadaran penuh, engkau akan menemukan bahwa setiap tarikan dan hembusan adalah jejak yang mengantarkanmu selangkah lebih dekat pada sesuatu yang selama ini tersembunyi. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun dapat dirasakan. Jalan menuju samudera nur, tempat segala gelisah larut dan segala rahasia berdiam dalam keheningan abadi. Bab 3. Cahaya yang bersembunyi dalam nafas. Tidak semua cahaya tampak di hadapan mata. Ada cahaya yang tidak pernah terlihat, namun justru itulah yang paling nyata, cahaya yang bersembunyi dalam nafas. Setiap kali kita menarik nafas, ada sesuatu yang masuk bersama udara, sesuatu yang tidak bisa diukur oleh ilmu, namun bisa dirasakan oleh jiwa. Ia adalah energi halus, pancaran nur yang menembus tubuh, lalu berdiam dalam ruang batin yang paling dalam. Tetapi hanya mereka yang peka yang mampu merasakannya, sebab cahaya itu tersembunyi di balik lapisan kelalaian. Coba rasakan tarikan nafasmu saat kau berhenti sejenak dari kesibukan. Ada ketenangan yang perlahan menyusup, ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Itu bukan sekadar oksigen, melainkan tanda bahwa ruh sedang disentuh oleh sesuatu yang lebih tinggi. Hembusan nafas pun tidak lagi terasa kosong, melainkan seperti pelepasan kegelapan yang menutup cahaya di dalam diri. Setiap tarikan adalah penyambutan, dan setiap hembusan adalah penyucian. Disitulah nafas menjadi lebih dari sekadar hidup. Ia menjadi jalan rahasia untuk menyentuh cahaya yang tersembunyi. Namun, kebanyakan manusia tidak pernah menyadarinya. Mereka bernafas tanpa kesadaran, seakan-akan hanya sebuah mesin yang bekerja otomatis. Mereka tidak tahu bahwa setiap tarikan yang lalai adalah kesempatan yang hilang. Setiap hembusan yang tidak disadari adalah pintu yang ditutup begitu saja. Padahal, jika sekali saja mereka berdiam dalam kesadaran penuh, mereka akan melihat betapa nafas itu adalah lorong bercahaya yang terbuka di dalam diri, menuntun ke arah yang selama ini mereka cari di luar. Para pencari kebenaran menyebut cahaya dalam nafas sebagai rahasia yang hidup. Ia tidak pernah padam, tidak pernah berhenti, hanya saja tertutup oleh kabut dunia. Semakin seseorang mampu menghayati nafasnya, semakin kabut itu menyingkir dan semakin teranglah cahaya yang muncul. Cahaya itu bukan datang dari luar, melainkan dari pusat jiwa sendiri. Seakan-akan Tuhan menitipkan percikan nurnya di dalam tarikan dan hembusan setiap insan. Dan disinilah letak clickbait terbesar dari kehidupan.
bahwa kunci menuju samudera, nur tidak berada di luar, tidak juga di langit jauh yang tak terjangkau. Ia berada tepat di depan kita, dalam setiap nafas yang keluar dan masuk, menunggu untuk disadari. Siapa yang mampu menyingkap cahaya ini akan menemukan bahwa dirinya tidak pernah sendirian, karena sejak awal ruhnya telah berlayar menuju cahaya yang tidak pernah padam. Bab 4. Nafas sebagai jembatan antara dunia dan keabadian. Pernahkah engkau bertanya, mengapa nafas tidak pernah berhenti, bahkan ketika engkau tidak memikirkannya sekalipun? Ia seolah bekerja sendiri, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menjaga ritmenya agar tidak terputus. Itu karena nafas bukan sekadar mekanisme tubuh, melainkan jembatan. Ia adalah jalan yang menghubungkan dua dimensi, dunia yang tampak dengan dunia yang tidak pernah terlihat. Setiap tarikan adalah langkah masuk ke alam keabadian, dan setiap hembusan adalah pelepasan yang membawa kita lebih dekat pada batas terakhir. Bila kita menyelami hakikat nafas, kita akan menemukan bahwa ia bukan hanya memberi hidup, tetapi juga membawa pesan dari asal-usul kita. Tarikan pertama saat lahir adalah tanda dimulainya perjalanan di dunia, sementara hembusan terakhir adalah pintu pulang ke alam abadi. Di antara keduanya, manusia menempuh kehidupan yang penuh ilusi, sering lupa bahwa setiap nafas yang keluar adalah pengingat. Waktu kita semakin berkurang dan jarak menuju pulang semakin dekat. Bukankah ini sebuah misteri besar yang selama ini kita abaikan? Nafas juga menyimpan tanda-tanda yang tidak bisa dipalsukan. Ketika jiwa penuh kegelisahan, nafas akan terasa pendek dan terhimpit. Tetapi ketika ruh mendekati cahaya, nafas menjadi tenang, dalam, seakan membawa kita ke ruang yang luas tanpa batas. Tidak ada yang bisa membohongi nafasnya sendiri, karena ia adalah cermin paling jujur dari keadaan jiwa. Mereka yang menyadarinya akan mulai memperhatikan, bukan hanya bagaimana mereka bernafas, tetapi juga apa yang sesungguhnya sedang terjadi pada ruh mereka. Para arif selalu mengatakan, jika engkau ingin mengenal jalan menuju Tuhan, perhatikanlah nafasmu, karena di dalamnya terdapat rahasia yang tidak bisa dijelaskan dengan kitab manapun. Nafas adalah doa sunyi yang tidak membutuhkan kata-kata, ia adalah zikir yang berlangsung tanpa henti. Siapa yang mampu memasuki kesadaran ini akan menemukan bahwa ia sedang berjalan di atas jembatan yang sama sekali berbeda. Jembatan antara dunia fana dan samudera nur yang abadi. Dan disinilah letak keajaiban yang sering terlewatkan. Bahwa tanpa kita sadari, setiap hari kita menapaki jalan menuju keabadian hanya dengan bernafas. Tetapi, apakah kita sekadar melewatinya tanpa makna? Ataukah kita berani membuka mata hati untuk menyadari bahwa setiap tarikan dan hembusan adalah undangan menuju cahaya? Jawaban itu menentukan apakah kita hanya hidup di dunia yang semu atau sedang bersiap memasuki samudera nur yang tak bertepi. Bab 5. Nafas yang menyibak tabir keheningan. Ada satu rahasia yang jarang dibicarakan manusia, bahwa di balik setiap nafas yang kita ambil, ada keheningan yang tidak bisa disentuh oleh kata-kata. Dunia ini bising, penuh suara yang menjerat pikiran dan menutup hati. Namun jika seseorang berani menutup matanya dan mulai mendengar nafasnya sendiri, ia akan menyadari ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar udara. Ada ruang sunyi yang perlahan terbuka, seakan setiap tarikan nafas sedang menarik tirai dan setiap hembusan sedang menyingkap tabir yang menghalangi cahaya. Keheningan itu bukan hampa, melainkan penuh dengan kehidupan yang tidak kasat mata. Ia seperti samudera luas yang dalam diamnya menyimpan gelombang. Semakin engkau tenggelam dalam kesadaran nafas, semakin terasa bahwa keheningan ini bukan sekadar kosong, melainkan wadah di mana ruh mulai berbicara. Di sana, kata-kata tak lagi dibutuhkan. Hanya getaran yang halus, hanya rasa yang tidak bisa dijelaskan. Nafas seakan menjadi kunci untuk memasuki ruang ini, ruang yang telah lama menunggu kita kembali. Banyak orang takut pada keheningan karena mereka terbiasa dengan kebisingan yang menutupi kegelisahan batin. Tetapi justru dalam keheninganlah kebenaran berbisik. Mereka yang berani duduk diam, menyelam ke dalam nafas akan menemukan bahwa keheningan bukan musuh, melainkan sahabat yang membukakan jalan. Di sanalah ruh merasa aman, di sanalah tabir dunia perlahan-lahan tersingkap, memperlihatkan cahaya yang sejak awal berdiam dalam diri kita.
Para pencari yang menempuh jalan ini tahu, semakin dalam mereka mendengar nafas, semakin dekat mereka dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada momen ketika nafas terasa lenyap, namun diri tidak mati. Di sanalah ruh mulai mengenali asal-usulnya, seakan ia berada di ambang gerbang antara dunia dan cahaya. Misteri ini hanya bisa dirasakan, bukan diajarkan. Dan ketika ia hadir, engkau akan tahu bahwa engkau sedang menyaksikan sesuatu yang agung. Rahasia keheningan yang menyingkap nur. Dan inilah pertanyaan yang membuat kita terdiam. Jika setiap nafas mampu menyingkap tabir keheningan dan memperlihatkan samudera nur, mengapa kita masih terus berlari mengejar suara-suara dunia yang fana? Bukankah kebenaran itu sudah ada di dalam diri, bersembunyi di balik irama nafas yang setia menemani kita sejak awal hingga akhir? Siapapun yang berani menjawab pertanyaan ini dengan jujur, akan menemukan jalan ruh menuju samudera cahaya yang tak bertepi. Bab 6. Nafas yang membawa ruh menembus batas. Ada saat ketika nafas bukan lagi sekadar masuk dan keluar, melainkan jalan untuk menembus batas yang selama ini mengurung kita. Batas itu bukan dinding fisik, bukan pula jeruji besi, melainkan lapisan tipis namun kuat. Pikiran yang tak henti berisik, ego yang enggan melepaskan, dan dunia yang terus memikat dengan ilusi. Selama nafas hanya digunakan untuk bertahan hidup, kita terjebak dalam penjara itu. Namun ketika nafas mulai disadari, ia berubah menjadi kunci yang mampu membuka pintu menuju dimensi lain. Ruh manusia selalu merindukan asal-usulnya. Ia tidak pernah merasa benar-benar tenang di tengah hiruk-pikuk dunia, karena ia tahu bahwa tempatnya bukan di sini. Kerinduan itu sesekali muncul dalam bentuk gelisah tanpa sebab, kesedihan yang tiba-tiba, atau rasa kosong yang tak bisa diisi dengan harta, kekuasaan, maupun cinta fana. Itulah panggilan dari dalam, panggilan untuk pulang. Dan nafas adalah tali halus yang menghubungkan kita dengan panggilan itu, mengajak kita menembus batas dunia menuju samudera nur. Bila engkau berani mengikutinya, ada momen ketika nafas terasa seperti sedang menuntunmu keluar dari tubuh. Tubuh tetap diam, namun ruh seakan bergerak menembus sesuatu yang tak terlihat. Di sanalah engkau akan menyadari betapa kecilnya dunia yang selama ini kau kejar, dan betapa luasnya ruang yang menanti di balik batas. Nafas menjadi kendaraan, ruh menjadi penumpang, dan tujuan perjalanan ini adalah cahaya yang tak pernah padam. Namun tidak semua orang siap menempuh perjalanan ini. Banyak yang takut kehilangan kendali, takut menghadapi ruang yang tidak bisa dijelaskan. Mereka memilih tetap berada di dalam penjara pikiran. Padahal di luar sana ada kebebasan yang tak terukur. Nafas hanya akan menjadi pintu bagi mereka yang berani membuka diri, yang siap menanggalkan beban dunia, dan yang percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada apa yang terlihat. Dan disinilah rahasia itu bersembunyi. Nafas bukan hanya jalan untuk bertahan, tetapi jalan untuk melampaui. Siapapun yang sanggup menembus batas dengan nafas, akan menemukan bahwa ia tidak lagi terikat oleh dunia, melainkan sudah berlayar bersama ruh menuju samudera nur yang tidak bertepi. Pertanyaannya, beranikah engkau mengikuti nafasmu sampai ke titik di mana semua batas lenyap dan hanya cahaya yang tersisa? Bab 7. Nafas yang menjadi cermin ruh. Ada rahasia yang jarang disadari. Nafas bukan hanya alat untuk hidup, melainkan cermin. Ia memantulkan keadaan ruh kita dengan jujur, tanpa pernah berbohong. Saat hati dipenuhi kecemasan, nafas menjadi sempit, tergesa, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik. Saat batin diliputi kedamaian, nafas mengalir lembut, panjang, seakan membimbing kita menyelam lebih dalam, ke dalam samudera hening. Dari nafas, engkau dapat membaca siapa dirimu saat ini, bahkan sebelum engkau sendiri menyadarinya. Bayangkan sejenak, ketika engkau duduk diam dan memperhatikan aliran nafasmu sendiri. Jika engkau benar-benar jujur, engkau akan tahu bahwa setiap tarikan adalah cermin yang menunjukkan seberapa dekat atau jauhnya ruhmu dari cahaya. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Nafas yang berat menyingkap beban yang engkau pendam. Nafas yang terbata-bata memperlihatkan jeratan dunia yang masih engkau genggam. Tetapi ketika nafas mulai tenang,
Engkau tahu ada sesuatu yang sedang terbuka di dalam dirimu. Sebuah pintu kecil menuju nur yang menunggu untuk kau masuki. Para pencari kebenaran sering duduk dalam diam, bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk mendengar bahasa nafas yang berbisik lembut di dalam dada. Mereka tahu bahwa nafas adalah guru yang paling sabar, selalu ada, selalu setia, dan selalu jujur. Ia tidak pernah memaksa, tetapi juga tidak pernah berhenti membimbing. Siapapun yang mau mendengarkannya akan menemukan arah, meski tanpa kata-kata. Dalam diam nafas, ruh menemukan petunjuk yang tidak bisa diperoleh dari kitab manapun. Namun, ada misteri yang lebih dalam. Ketika seseorang terus-menerus menghayati nafasnya dengan kesadaran penuh, ia akan merasakan bahwa dirinya sedang dipertemukan dengan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar hidup. Nafas berubah menjadi cahaya. Cermin itu bukan lagi sekadar memantulkan kondisi, tetapi membuka tabir, memperlihatkan hakikat dirinya yang sejati. Inilah saat di mana ruh menyadari bahwa ia tidak terikat oleh tubuh, melainkan sedang dipanggil untuk kembali kepada asalnya. Dan di titik itulah pertanyaan terbesar muncul. Apakah engkau siap untuk melihat wajah sejati ruhmu melalui cermin nafas? Ataukah engkau akan terus membiarkan pantulan itu tertutup debu dunia? Karena pada akhirnya, setiap tarikan dan hembusan adalah kesempatan. Dan kesempatan itu tidak akan berlangsung selamanya. Saat nafas terakhir tiba, cermin itu akan pecah dan rahasia yang selama ini engkau abaikan akan terungkap dengan sendirinya. Bab 8. Nafas yang membuka pintu ke Samudra Nur. Ada momen ketika nafas tidak lagi terasa biasa. Ia berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Sebuah kunci yang perlahan membuka pintu ke ruang yang luas, yang sebelumnya tak pernah kau bayangkan. Pada titik itu, setiap tarikan nafas seakan menarikmu masuk ke dalam samudra yang tidak memiliki tepi, dan setiap hembusan membebaskanmu dari ikatan dunia yang menahanmu selama ini. Engkau mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang hidup, berdenyut, menyala di balik setiap hembusanmu. Itulah nur cahaya yang selama ini tersembunyi di balik lapisan nafsu dan kelalaian. Samudra nur bukanlah lautan yang dapat dijangkau oleh mata, melainkan ruang yang dirasakan oleh ruh. Ia tidak basah, tidak pula mengalir seperti air, melainkan berkilau dalam diam yang abadi. Semakin dalam engkau menyelami nafasmu, semakin dekat engkau dengan cahaya itu. Dan saat nur itu mulai tampak, engkau akan sadar bahwa sejak awal ia selalu ada, hanya saja engkau yang tidak pernah mau menoleh ke arahnya. Nafaslah yang menjadi jembatan, yang menyingkapkan tabir dan memperlihatkan bahwa di dalam dirimu ada cahaya yang tak pernah padam. Banyak orang mengejar cahaya di luar dirinya, dalam harta, kedudukan, atau pengakuan dunia. Namun semakin mereka berlari, semakin jauh cahaya itu terasa. Mereka lupa bahwa cahaya sejati tidak pernah berada di luar. Ia berdiam di kedalaman ruh, menunggu untuk ditemukan. Nafas adalah jalan pulang ke sana. Setiap tarikan yang sadar adalah langkah mendekat, dan setiap hembusan yang ikhlas adalah pelepasan beban yang menutupi nur. Maka siapapun yang berani berjalan di jalan ini akan menemukan samudra nur bukan di ujung dunia, melainkan di dalam dirinya sendiri. Tetapi jangan salah, menyaksikan nur bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari sesuatu yang lebih agung. Karena cahaya itu bukan hanya untuk ditatap, melainkan untuk diresapi. Ia memanggil ruh untuk larut, menyatu, tenggelam dalam samudra yang tak mengenal batas. Nafas akan terus menjadi tali penghubung, menarik dan melepaskan, hingga pada akhirnya ruh benar-benar larut dalam keheningan yang penuh cahaya. Inilah tahap di mana dunia luar mulai kehilangan daya tariknya. Karena engkau sudah menemukan sesuatu yang lebih besar, samudra nur yang tidak pernah pudar. Dan kini pertanyaan itu muncul. Apakah engkau hanya akan berdiri di tepi samudra, sekadar melihat kilauannya dari kejauhan? Atau engkau berani menyelam lebih dalam, menanggalkan segala yang fana, dan membiarkan ruhmu larut di dalam cahaya itu? Karena nafas akan selalu setia mengantarmu, tetapi keputusan untuk melangkah lebih jauh tetap berada di tanganmu. Bab 9. Ruh yang mulai tenggelam dalam samudra nur. Ada titik ketika nafas tidak lagi terasa sebagai tarikan dan hembusan. Nafas itu perlahan lenyap, seolah-olah tubuh berhenti, namun ruh tetap hidup.
Disitulah engkau mulai menyaksikan sesuatu yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Samudra Nur yang membentang tanpa batas. Ia bukan sekadar cahaya, melainkan lautan keheningan yang berkilau, di mana setiap gelombangnya adalah rahasia dan setiap kedalamannya adalah panggilan untuk larut. Ruhmu mulai tenggelam di dalamnya, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa pulang. Semakin dalam engkau larut, semakin engkau merasa ringan, seakan segala beban dunia runtuh dari pundakmu. Nafas duniawi yang biasa terasa begitu penting, kini seolah tidak berarti, karena engkau sudah memasuki ruang di mana kehidupan tidak lagi bergantung pada udara, tetapi pada cahaya. Nur itu mengalir ke dalam dirimu, memenuhi setiap sudut ruh, menyembuhkan luka yang selama ini kau pendam, menghapus kegelapan yang menutup hatimu. Engkau merasa seakan seluruh dirimu dibersihkan oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, keajaiban terbesar bukanlah pada cahaya yang kau lihat, melainkan pada kesadaran bahwa engkau bukan lagi terpisah darinya. Cahaya itu bukan sekadar sesuatu yang berada di luar dirimu, melainkan sesuatu yang telah lama hidup di dalam. Engkau bukan sekadar saksi, tetapi bagian dari samudra itu sendiri. Nafasmu bukan lagi milikmu, ia menjadi aliran yang menyatu dengan nur, bergerak sesuai dengan irama yang lebih agung, lebih luas, dan lebih abadi. Di titik ini, banyak pencari kebenaran berhenti, terpesona dengan cahaya yang begitu indah. Tetapi samudra nur bukanlah sekadar untuk dipandang. Ia mengundang ruh untuk larut sepenuhnya, untuk melepaskan sisa-sisa keterikatan terakhir, dan membiarkan diri hancur dalam keheningan yang bercahaya. Nafas menjadi semakin halus, hampir tidak terasa, seakan engkau sudah bukan lagi makhluk yang terikat pada dunia, melainkan percikan kecil yang kembali menyatu dengan lautan asalnya. Dan di sanalah misteri terdalam berdiam, bahwa nafas yang sederhana, yang selama ini kau abaikan, ternyata adalah jalan menuju pelepasan tertinggi. Siapapun yang berani tenggelam di samudra, Nur akan menemukan bahwa ia tidak pernah terpisah dari cahaya itu sejak awal. Pertanyaannya kini, apakah engkau cukup berani untuk larut sepenuhnya? Ataukah engkau akan kembali ke permukaan, kembali terikat pada dunia yang fana? Bab 10, Nafas Terakhir dan Rahasia Pulang ke Samudra Nur. Pada akhirnya, setiap manusia hanya diberi jumlah nafas yang terbatas. Kita tidak tahu berapa tarikan yang masih tersisa, tidak tahu kapan hembusan terakhir akan datang. Namun, disitulah letak rahasia terbesar. Setiap nafas yang kita hirup sebenarnya adalah hitungan mundur menuju pertemuan dengan cahaya. Tarikan pertama saat lahir adalah awal perjalanan, dan hembusan terakhir adalah tanda kepulangan. Di antara keduanya, kita diberi kesempatan untuk menemukan makna terdalam, bahwa nafas bukan sekadar hidup, melainkan jalan pulang ke Samudra Nur. Ketika nafas terakhir itu tiba, banyak yang merasa takut. Mereka yang sibuk mengejar dunia akan berpegangan pada ilusi, berharap tarikan itu bertambah panjang. Tetapi bagi ruh yang telah lama berlatih mendengar nafasnya, kematian bukanlah akhir, melainkan kepulangan. Ia tahu bahwa hembusan terakhir bukanlah kehilangan, melainkan pembebasan. Nafas yang dilepas untuk terakhir kalinya adalah kunci yang membuka gerbang yang mengantar ruh larut sepenuhnya dalam samudra cahaya. Bayangkan sejenak, pada momen itu dunia terdiam. Tubuh yang rapuh berhenti berfungsi, tetapi ruh tidak padam. Ia justru semakin hidup, karena akhirnya ia terbebas dari keterbatasan. Dan di hadapannya terbentang samudra nur yang telah lama ia cari. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesepian, karena nur itu menyambutnya, memeluknya, membawanya kembali ke asal-usulnya. Segala gelisah yang dulu menghantuinya lenyap, digantikan dengan keheningan yang abadi. Rahasia ini sudah lama disampaikan oleh para bijak. Barang siapa hidup dengan nafas yang sadar, ia akan mati dengan nafas yang damai. Barang siapa menyingkap cahaya dalam setiap tarikan dan hembusan, ia akan menemukan bahwa kematian hanyalah transisi, bukan kehancuran. Nafas yang sederhana ternyata menyimpan jawaban dari pertanyaan terbesar manusia. Kemana kita akan kembali? Dan jawabannya begitu jelas. Ke Samudra Nur yang tak pernah padam. Maka kini, pertanyaan terakhir untukmu adalah ini.
Apakah engkau masih akan memperlakukan nafasmu sebagai sesuatu yang biasa, sekadar alat untuk bertahan hidup? Ataukah mulai hari ini engkau akan menyelaminya, mendengarnya, meresapinya, hingga ia benar-benar menjadi jalan ruhmu menuju cahaya? Karena pada akhirnya setiap tarikan nafas adalah undangan, dan setiap hembusan adalah penyerahan. Dan suatu hari nanti, ketika nafas terakhir itu tiba, engkau akan tahu, engkau tidak sedang berakhir, melainkan sedang pulang ke samudera nur yang abadi. Sahabat jiwa, setiap perjalanan pasti berakhir, namun cahaya dari perjalanan itu tidak pernah padam. Demikian pula dengan pertemuan kita kali ini. Kita telah bersama menyelami nafas, menyingkap makna, dan merasakan bisikan halus ruh yang selalu merindukan asalnya. Ingatlah, setiap tarikan nafas adalah kesempatan, dan setiap hembusan adalah penyerahan. Jangan biarkan waktu berlalu sia-sia tanpa merasakan kedalaman hidup yang sesungguhnya. Cahaya itu selalu ada, menunggu untuk kita dekati, menunggu untuk kita selami. Sebelum berpisah, saya ingin mengajak Anda untuk membawa satu hal sederhana dari video ini. Kesadaran akan nafas yang Anda miliki saat ini. Jadikan ia pengingat bahwa Anda tidak pernah sendirian, karena ada nur yang selalu menyertai perjalanan ruh Anda. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, mari kita sebarkan cahaya dengan meninggalkan doa, refleksi, atau sekadar ucapan salam di kolom komentar. Semoga cahaya ini terus berlanjut, menyinari langkah-langkah kita, hingga kita dipertemukan kembali di jalan ruh yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.